Kalau kamu punya bisnis tapi nggak pernah tahu gimana perasaan pelanggan soal layanan kamu, itu sama aja kayak jalan di tempat yang gelap guys, nggak ada arahnya. Kamu mungkin ngerasa udah ngasih layanan terbaik, padahal diam-diam pelanggan mulai nggak percaya karena chatnya dicuekin. Nah, tanpa data yang jelas, kamu baru sadar apa semuanya ini udah telat. Nah, disinilah Zendesk Analytics ini berguna banget. Jadi di video hari ini, aku mau ngasih lihat ke kamu gimana caranya ngelacak kepuasan pelanggan step by step. Plus, gimana cara pakai data itu buat bikin layanan dukungan pelanggan kamu jadi makin oke. Langsung aja kita mulai. Pertama, Zendesk itu apa sih? Simpelnya ini tuh aplikasi layanan pelanggan yang ngebantu kamu ngurusin semua obrolan sama pelanggan di satu tempat. Entah itu dari email, live chat, atau media sosial. Jadi kamu nggak perlu lagi pusing loncat-loncat dari Gmail, DM Instagram, ke aplikasi chat di website. Zendesk ini nyatuin semuanya dalam satu tempat kerja biar kamu bisa gampang ngelacak, ngebales, dan ngatur pesan tanpa ribet. Pokoknya guys, Zendesk ini dirancang buat ngebantu kamu ngasih layanan pelanggan yang lebih oke. Entah itu kamu ngejawab pertanyaan soal produk, ngurusin retur, nyelesain masalah teknis, atau sekedar biar tetap nyambung sama pelanggan. Zendesk bikin semuanya jadi lebih cepat, mudah, dan konsisten. Jadi guys, Zendesk ini lebih dari sekedar kotak masuk canggih loh. Setiap pesan dari pelanggan diubah jadi tiket yang punya status, riwayat, dan catatan yang jelas siapa yang lagi nanganin. Kamu bisa kasih tiket ke anggota lain, nambahin catatan internal untuk tim, dan lihat semua riwayat obrolan dari awal sampai akhir. Zendesk juga bisa nyambung ke website dan media sosial kamu. Jadi pelanggan bisa ngehubungin kamu lewat mana aja yang mereka suka. Dan kamu bisa balas semuanya dari satu tempat aja tanpa ada yang kelewat. Kerennya lagi, Zendesk ini punya laporan dan analitik canggih bawaan. Ini nggak cuma ngebantu kamu ngebales chat, tapi juga ngukur sebagus apa kinerjamu. Jadi buat kamu para founder atau yang punya tim kecil dan mau ningkatin kualitas layanan tanpa pusing, Zendesk nyiapin semua alatnya biar kamu bisa terus maju seiring bisnis kamu makin besar. Nah, sebelum kita coba langsung demonya dan lihat cara pakai alat analitiknya, kita ngebahas dulu beberapa fitur utamanya ya guys. Pertama, ada fitur survei kepuasan pelanggan. Zendesk bisa otomatis ngirim survei tingkat kepuasan pelanggan begitu tiket mereka ditandai selesai. Surveinya ini simpel, cuma ngasih rating puas atau nggak puas. Tapi pelanggan juga bisa nambahin komentar kalau mau ngasih penjelasan. Cara ini tuh mudah banget untuk ngumpulin masukan tanpa bikin pelanggan repot ngisi formulir panjang. Terus ada dashboard kepuasan. Di sini semua datanya itu ngumpul di satu tempat. Kamu bisa ngelihat skor kepuasan total, jumlah tanggapan yang masuk, dan perbandingan rating positif dan negatif. Semuanya ditampilin secara visual. Jadi nggak perlu pusing lagi sama spreadsheet. Kamu juga bisa ngecek data kepuasan per agen. Jadi kalau tim kamu ada beberapa orang, kamu bisa lihat siapa yang ratingnya ini paling tinggi, siapa yang butuh training tambahan, atau siapa yang konsisten bikin pelanggan senang guys. Zendesk juga punya laporan tren yang nunjukin gimana skor kepuasan kamu berubah dari waktu ke waktu. Kalau kamu baru bikin template balasan baru, ngubah artikel bantuan, atau nambahin fitur live chat, disinilah kamu bisa lihat apakah perubahan itu beneran bikin pelanggan makin happy atau enggak guys. Salah satu fitur terpentingnya adalah kamu bisa lihat langsung tiket di balik setiap rating. Cukup klik hasil surveinya dan kamu bisa baca seluruh percakapan yang jadi penyebab rating itu. Jadi kalau kamu mau ningkatin layanan, disinilah harta karunnya. Kamu bisa lihat cara ngebalas, nada bicara, kecepatan respon, dan reaksi pelanggan secara keseluruhan. Zendesk nggak cuma ngasih tahu kamu ratingnya, tapi juga alasannya. Nah, sekarang ayo kita bahas gimana cara ngelacak kepuasan pelanggan di Zendesk. Nah, untuk daftar jangan lupa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya, terus klik free trial. Kamu tinggal masukin email, bikin password, dan jawab beberapa pertanyaan. Dan aku bakal ngasih gambaran singkat soal tiket itu kayak apa, baru kita lanjut guys. Nah, biar kamu kebayang ini tampilan utamanya, semua tiket kamu bakal masuk ke sini. Ya, tiket ini datang dari mana aja guys. Entah itu email, chat website, sampai Instagram, semuanya ngumpul jadi satu. Kamu juga bisa ngefilter tiketnya di sini, misalnya berdasarkan status. Nah, kalau kamu klik salah satu tiket, kamu bisa lihat detailnya di sini. Siapa pengirimnya, tiket ini buat siapa. Kalau punya tim, bisa kamu tugaskan ke orang lain atau nambahin orang lain sebagai follower biar mereka juga tahu update tiketnya guys. Kamu juga bisa nentuin jenisnya, apakah ini pertanyaan, insiden, masalah, atau tugas, dan ngatur prioritasnya. Bahkan topiknya juga bisa diatur. Percaya deh guys, makin detail kamu di sini, makin keren juga data analitik yang bakal kamu dapetin nantinya. Di sini kamu bisa ngebales pesan ke pelanggan, nulis catatan internal untuk tim, atau bahkan nelpon. Kamu juga bisa nambahin catatan khusus buat pelanggan tertentu untuk memulai obrolan sampingan. Nah, untuk ngebalesnya tentu aja kamu bisa nambahin emoji, lampiran, link, dan lainnya. Tapi yang penting adalah pas kamu ngirim balasan, make sure kamu atur dulu statusnya, entah itu terbuka, sedang diproses, tertunda, atau selesai. Kenapa? Karena semua ini bakal masuk ke data analitik buat ngukur
berapa lama kamu nyelesain tiket atau berapa rata-rata waktu respons kamu. Jadi pastiin semua fiturnya kamu pakai ya guys. Nah, begitu kira-kira cara kerjanya. Sekali lagi, kamu bisa bikin sistem kerja yang rapi dan konsisten biar data analitiknya akurat. Di sini kamu juga bisa lihat daftar pertanyaan, mana yang belum selesai, tiket yang belum ada penanggung jawabnya, dan lainnya. Di sini juga tempat semua data pelanggan dan organisasi kamu juga. Sekarang kita ngebahas bagian laporan ya guys. Nah, analitik di Zendesk itu namanya Explore. Kita klik bawa aku ke Explore, kamu bisa lihat sendiri tampilan analitiknya. Ada data soal tiket, efisiensi, aktivitas tim, tiket yang belum selesai, tumpukan kerja, kepuasan, dan SLA. Informasinya itu banyak banget. Di sini ada data tiket yang dibuat per tanggal dan 10 sumber teratas. Jadi kamu bisa lihat tiketnya datang dari email, pesan, atau web. Kamu juga bisa atur filter waktunya guys. Ada lebih dari 24.000 tiket di sini. Ada data tiket yang belum selesai, yang selesai dalam sekali balas, dan yang dibuka lagi. Analitiknya lengkap banget. Makanya penting banget buat kamu pakai Zendesk secara konsisten dan bikin sistem yang jelas biar semua data ini akurat. Kamu juga bisa lihat rata-rata tiket yang dibuat per hari di akhir pekan. Kita pindah ke tab efisiensi. Di sini kamu bisa lihat waktu balas pertama rata-rata. Ini nunjukin berapa lama biasanya pelanggan nunggu balasan pertama dari kamu. Informasinya berguna banget. Semua data ini bagus buat nentuin siapa yang butuh training lebih, agen mana yang kinerjanya lebih bagus, dan gimana cara bikin keputusan berdasarkan data, bukan cuma tebak-tebakan. Grafik yang ini nunjukin rincian berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai masalah pelanggan benar-benar selesai. Di sini kamu bisa lihat lagi tren waktu balas pertama dan waktu penyelesaian dari waktu ke waktu. Jadi kamu bisa atur apakah kinerjamu ini makin baik. Ada juga data jumlah balasan dari agen dan perbandingan resolusi dari waktu ke waktu. Semua ini data nyata yang bisa kamu pakai. Kamu juga bisa ngatur jadwal laporan, mau laporan ini dibikin sesering apa. Bisa aja kamu pilih setiap Senin dalam format Excel, kamu tinggal klik submit dan laporannya bakal langsung dikirim ke email kamu setiap hari. Tentu aja masih banyak data lain yang bisa kamu gali guys, kayak tumpukan kerja, kepuasan, dan SLA. Intinya semua ini ada biar kamu bisa bikin keputusan bisnis yang cerdas berdasarkan data tentunya. Lanjut, sekarang aku mau ngasih lihat sedikit soal pilihan plan dan harganya. Nah, untuk dapetin harga terbaik, make sure kamu pakai link yang ada di deskripsi dan pilih plan tahunan untuk hemat 20%. Tapi kalau kamu mau bayarnya bulanan juga bisa ya guys. Kita mulai dulu dari plan yang paling terjangkau. Namanya ini plan support team, yang harganya ini mulai dari $19 per bulan dan per agen. Dengan ini kamu udah dapet sistem tiket, integrasi email, Facebook, dan X, satu tempat kerja untuk agen, riwayat pelanggan, template balasan, aturan otomatisasi, dan banyak lagi. Berikutnya ada plan suite team. Harganya ini mulai dari $55 per bulan dan per agen, ditagihnya tahunan guys. Kamu ngedapetin semua yang ada di plan team, plus agen AI, pusat bantuan knowledge base buat internal dan pelanggan, integrasi Google Analytics, pesan proaktif, dan juga SMS. Selanjutnya ada plan suite profesional. Harganya ini mulai dari $115 per bulan dan per agen, ditagihnya tahunan. Kamu ngedapetin semua yang ada di plan suite team, ditambah analitik live yang bisa di custom, percakapan sampingan, SLA, jam kerja, kepatuhan, HIPAA, pilihan lokasi data, dukungan multibahasa, dan masih banyak lagi. Terakhir ada plan suite enterprise yang harganya harus kamu tanyain langsung ke tim sales mereka. Ini tuh plan yang paling lengkap, kamu ngedapetin semua fitur profesional, ditambah fitur canggih kayak sandbox buat uji coba, agen yang bisa di custom, sampai 300 pusat bantuan, dan masih banyak lagi. Tentu aja guys, pilihannya banyak banget untuk kamu. Kalau mau coba-coba dulu, langsung aja kamu klik link yang ada di deskripsi dan dapetin free trialnya. Oke guys, itu dia cara ngelacak kepuasan pelanggan dengan Zendesk Analytics. Nggak rumit kan? Tapi hasilnya bisa ngasih kamu gambaran yang jelas soal kinerja tim kamu dan apa yang sebenarnya dirasain pelanggan. Kalau kamu tahu perasaan mereka, kamu bisa lebih cepat beresin masalah, perbaikin sistem, dan mastiin bisnis kamu ngasih pengalaman yang bikin pelanggan kamu balik lagi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Aku bakal seneng banget kalau kamu mau ngasih pertanyaan atau mau sharing langsung di kolom komentar ya guys. Channel ini memang aku buat untuk membantu para founder dan tim kecil nemuin alat-alat keren yang simple buat ngembangin bisnis tanpa bikin stres. Segitu aja video hari ini, makasih banget udah nonton dan aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.